Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Rauf juga sudah mengirimkan absensi kehadiran melalui WA Group dengan Google Form. Silakan anak-anak mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu. Materi hari ini kita akan belajar yang pertama terkait proses terjadinya hujan, yang kedua satuan waktu yang tepat, yang ketiga pengalaman menolong orang lain, dan yang keempat sikap bersatu di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya di pembelajaran 5 ini anak-anak semua akan Pak Ros sajikan proses terjadinya hujan. Nah, tentunya anak-anak semua sudah tahu ya terkait hujan itu apa. Nah, hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit. Hujan terjadi karena proses perubahan wujud. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, yang pertama proses terjadinya hujan dimulai dari panas matahari membentuk air laut menguap atau danau menguap. Jadi panasnya matahari anak-anak itu membuat air laut atau danau itu menguap. Nah, setelah itu uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Nah, di situ ada awan ya anak-anak ya. Itu uap air itu berkumpul di situ jadi satu. Nah, yang ketiga, awan yang penuh dengan uap. Kan awan itu penuh dengan uap air ya, yang dari danau atau dari air laut. Air tertiup dengan kedaratan. Lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, yang terakhir, air kembali lagi ke laut. Itulah anak-anak proses terjadinya hujan, di mana panas matahari membuat air laut menguap atau danau itu menguap. Setelah itu uap air itu terkumpul jadi satu di udara dalam bentuk awan. Terus karena awannya itu tidak kuat ya dan tertiup dengan angin, lalu uap tersebut karena awan tersebut tidak bisa membendung banyaknya air atau uap air, maka air tersebut jatuh ya turun ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, selanjutnya air itu kembali lagi ke danau atau ke laut. Itulah anak-anak proses terjadinya hujan. Selanjutnya kita akan mengenal satuan waktu yang tepat. Hujan mulai turun pada pukul 6.30 dan berhenti pukul 8.15. Berapa lama hujan turun? Nah, perhatikan. Hujan turun pukul 6.30, hujan berhenti pukul 8.15. Nah, anak-anak bisa membuat gambaran seperti ini. Pukul 6.30 sampai ke pukul 7 itu berapa lama? Yaitu 30 menit. Pukul 7 ke pukul 8 berapa lamanya? Yaitu 1 jam. Pukul 8 sampai pukul 8.15 berapa lamanya? Yaitu 15 menit. Nah, di sini anak-anak bisa menghitung. Yang pertama lamanya adalah 30 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan berapa? Yaitu 1 jam 45 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 45 menit. Ataupun anak-anak bisa pakai caranya Pak Rauf. Ya. Yang pertama adalah kan di sini soalnya hujan mulai turun pada pukul 6.30 dan berhenti pukul 8.15. Nah, hujan yang pertama, hasil akhir atau hujan berhenti itu pukul berapa? 8.15. Hujan mulainya
hujan mulai turun pukul berapa? 6.30. Jadi caranya gini, 8.15 dikurangi 6.30. Nah, kemarin Pak Ro sudah menerangkan terkait konversi satuan waktu. Nah, karena 15, anak-anak bisa dibuat susun ke bawah. 08.15 dikurangi 06.30 seperti itu. Karena 15 dikurangi 30 itu tidak bisa, maka diubah dulu. 08.15 diubah dulu menjadi 7.60. Ya, pukul 8-nya diubah dulu. Karena 1 jam itu 60 menit, jadi 08 diubah dulu menjadi 1 jam 60 menit. 1 jam 60 menit, menitnya ditambahkan 60 ditambah 15. Jadi berapa anak-anak? 7 titik berapa? 75. Nah, sudah ketemu kan? 07.75 dikurangi 06.30. Jadi nanti ketemu. Jawabannya adalah jam 1.45 menit. Nah, begitu anak-anak caranya. Hasil akhir dikurangi hasil awal. 08.15 dikurangi 06.30. 08.15 dikonversi dulu, diubah dulu jadi 07.75. 07.75 setelah itu dikurangi 06.30, maka hujan turun selama 1 jam 45 menit. Itu anak-anak yang bisa anak-anak cari. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal pengalaman menolong orang lain. Tentunya kita sebagai manusia atau makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Dan di sini kita juga diperintahkan untuk saling tolong menolong. Coba anak-anak bacalah teks menolong Ahmad di buku siswa dengan seksama. Nah, saling menolong dapat menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan. Nah, menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa. Jadi anak-anak kalau menolong orang lain atau teman kita yang terjatuh, ya kita harus dilakukan dengan cara apa? Harus dengan tulus, tidak ada paksaan, ya. Selanjutnya, jika kita ditolong orang lain, sebaiknya kita mengucapkan seperti apa anak-anak? Yaitu terima kasih. Jadi anak-anak kalau ditolong oleh temannya, kesusahan atau sedang jatuh, bilang ucapan terima kasih. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sikap saling menolong dapat mempererat persatuan di sekolah. Dengan kita saling membantu, maka tidak akan terjadi timbul rasa tidak suka, tidak senang, seperti itu. Tapi saling mempererat persatuan, saling menyayangi, mengasihi, saling menolong, seperti itu. Nah, pembelajaran ke-6. Sikap bersatu di lingkungan sekitar. Nah, bacalah teks lingkungan tempat tinggal di buku siswa dengan seksama. Nah, setelah kalian anak membaca, tentunya ada manfaat bersatu dan saling menolong di masyarakat. 1. Menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Jadi tidak membeda-bedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mempererat persaudaraan antar warga. Yang ketiga, membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Itu anak-anak terkait sikap bersatu di lingkungan sekitar. Oke, pembelajaran hari ini untuk kegiatan evaluasinya, silahkan anak-anak menggambar proses terjadinya hujan. Nanti diberi keterangan ya anak-anak ya. Nah, itu saja untuk tugas hari ini. Pak Ruf ulangi lagi. Tugas evaluasi tugas hari ini yaitu anak-anak menggambar proses terjadinya hujan berikut dengan keterangannya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.